Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ada satu hal yang paling dicari manusia dalam hidup ini, yakni hati yang tenang. Banyak orang bekerja keras, mengejar keberhasilan, mencari pengakuan, dan mengumpulkan banyak hal. Tetapi di dalam hati tetap merasa lelah. Dunia menawarkan banyak hiburan, tetapi tidak selalu memberi ketenangan. Ada orang yang terlihat tersenyum di luar, tetapi sebenarnya sedang memikul beban berat di dalam dirinya. Karena itu sabda Yesus hari ini terasa begitu menyentuh. Marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalimat ini bukan hanya kata-kata indah, tetapi ini adalah undangan dari hati Tuhan sendiri. Saudara-saudari, Injil mengatakan bahwa Yesus bersuka cita karena orang-orang kecil menerima Dia. Bukan orang-orang hebat atau berkuasa yang pertama-tama membuka hati, melainkan orang sederhana yang datang dengan kerendahan hati. Mengapa demikian? Karena hati yang terlalu penuh dengan kesombongan seringkali sulit menerima Tuhan. Orang yang merasa sudah tahu segalanya biasanya tidak merasa membutuhkan Allah. Sebaliknya, orang kecil tahu bahwa dirinya membutuhkan pertolongan. Mereka datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Seringkali dalam hidup, justru penderitaan membuat seseorang lebih dekat kepada Allah. Ketika hidup berjalan lancar, manusia mudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Tetapi saat menghadapi sakit, kegagalan, kehilangan, atau ketidakpastian, kita mulai sadar bahwa kita tidak mampu berjalan sendirian. Disitulah Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." Saudara-saudari, salah satu hal yang paling indah dalam iman Kristiani adalah keyakinan bahwa Tuhan bukan Allah yang jauh dan dingin. Yesus sungguh memiliki hati yang mengasihi manusia. Ia dapat bersuka cita, tetapi juga dapat terluka oleh penolakan manusia. Devosi hati kudus Yesus menggambarkan hati Yesus yang dikelilingi duri. Duri itu melambangkan luka akibat dosa dan penolakan manusia terhadap kasih-Nya. Kadang kita lupa bahwa dosa bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi juga penolakan terhadap cinta Tuhan. Bayangkan seseorang yang sungguh mengasihi, tetapi cintanya terus diabaikan. Begitulah gambaran hati Yesus. Ia tidak berhenti mencintai meskipun sering ditolak. Namun yang luar biasa, Tuhan tidak membalas penolakan dengan kebencian. Ia tetap membuka hatinya.
Ia tetap memanggil manusia untuk kembali. Hari ini Tuhan juga berkata kepada masing-masing kita, "Aku mengenalmu, aku memilihmu, engkau berharga bagiku." Kadang manusia sulit percaya bahwa dirinya sungguh dicintai Allah. Banyak orang merasa tidak layak, merasa hidupnya penuh kegagalan, atau merasa terlalu berdosa. Tetapi bacaan hari ini mengingatkan bahwa Allah memilih kita bukan karena kita sempurna, melainkan karena Ia mengasihi kita. Dalam baptisan nama kita disebut satu persatu. Itu tanda bahwa hubungan Tuhan dengan kita bersifat pribadi. Kita bukan sekedar bagian dari kerumunan. Kita dikenal dan dicintai secara pribadi oleh Allah. Saudara-saudari, Yesus juga berbicara tentang kuk yang ringan. Pada zaman dahulu, kuk adalah alat yang dipasang pada dua hewan agar mereka berjalan bersama memikul beban. Ketika Yesus berkata, "Pikulah kukku," Ia sebenarnya mengatakan, "Berjalanlah bersama aku." Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa salib. Orang beriman tetap mengalami masalah, sakit, air mata, dan perjuangan. Tetapi bedanya kita tidak memikul semuanya sendirian. Seringkali beban hidup terasa berat bukan hanya karena masalahnya, tetapi karena kita mencoba menanggung semuanya sendiri. Kita menyimpan luka sendiri, kekhawatiran sendiri, ketakutan sendiri. Kita lupa menyerahkannya kepada Tuhan. Padahal Yesus ingin masuk ke dalam pergumulan hidup kita. Ia ingin menemani langkah kita seperti seorang sahabat yang berjalan di samping kita. Ketika kasih Tuhan sungguh menyentuh hidup seseorang, perlahan hidup itu berubah. Orang yang mudah marah menjadi lebih sabar. Orang yang penuh ketakutan menjadi lebih kuat. Orang yang putus asa mulai memiliki harapan kembali. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hatinya dipenuhi kehadiran Tuhan. Itulah api kasih hati kudus Yesus, api yang tidak menghancurkan tetapi memurnikan dan mengubah hati manusia. Saudara-saudari, hari ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan segala beban kita. Tidak perlu berpura-pura kuat di hadapannya. Bawalah kelelahan, luka, dosa, dan kegelisahan hati kita kepada hati Yesus. Percayalah Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Semoga kita semakin mengenal kasih Tuhan yang lembut dan rendah hati dan menemukan istirahat sejati bukan dalam dunia ini tetapi dalam hati Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati